ada sekitar 6 orang, kemudian dini hari tadi subuh kita menangkap 1 orang, jadi semuanya 7 yang kita tangkap. Dari ke-7 ini memang yang pertama kita identifikasi terkait dengan supporter yang masuk ke lapangan dan waktu kita halau malah melawan, mengejar-ngejar, memukul polisi atas nama Brigadir Yudawan, dan untuk tersangkanya atas nama J atau alias Oboy. Kemudian yang ke-6 tersangka lainnya terkait dengan ujaran kebencian di media sosial. Ini juga sudah kita tangani terkait dengan ungkapan-ungkapan yang bersangkutan terkait dengan ujaran kebencian terhadap kepolisian, kemudian perlawanan terhadap anggota, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan terhadap korban Hanafi. Berarti sejauh ini masih 7 ya Pak ya, belum menambah adanya tersangka. Untuk anggota kepolisian yang mengalami luka berat dan luka ringan sendiri seperti apa Pak? Memang ada 4 yang masih dirawat dari 6 yang kemarin luka-luka. Yang 4 ini yang 3 sadar dan dalam keadaan sehat, walaupun ada yang patah tangannya, kemudian lebam di kepala, di tangan, di perut, di dada. Namun demikian dalam kondisi baik. Kemudian untuk Brigadir Hanafi, alhamdulillah untuk mulai hari ini yang kemarin belum siuman, sekarang sudah mulai ada respon untuk respon terkait dengan panggilan perintah, itu dia sudah nyambung bahwasanya ada gerakan-gerakan tubuh. Baik, kalau terkait katanya ada kabar tadi malam ada sweeping gitu Pak ya dari pihak kepolisian, mungkin bisa dikonfirmasi Pak terkait sweeping tersebut? Memang yang terjadi dini hari tadi 02.30 di Jalan Sarjo Tebet, anggota dari Polres Jakarta Selatan melaksanakan patroli skala besar seperti biasa. Dalam rangka puasa ini kan sering terjadi sahur on the road yang ujung-ujungnya membuat kemacetan, bahkan bisa perkelahian. Dari situlah kita melakukan patroli dan penyisiran, penertiban. Di situ kita temukan anggota kita yang melakukan pelanggaran, tidak pakai helm, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Akhirnya dari situ kita amankan di komando. Memang semalaman ada isu terkait dengan penyerangan balik antara anggota ini akan mencari sweeping Jackmania. Itu alhamdulillah bisa kita cegah untuk yang di Sarjo itu. Kalau terkait dengan penyerangan yang terjadi di toko merchandise dari Jackmania seperti apa Pak? Kemarin malam itu kejadiannya ya, sekitar pukul 21.30. Memang kita juga sangat sesalkan itu siapa pelakunya, namun demikian kita masih melakukan lidik. Karena memang pelaku beberapa menit saja di TKP ada indikasi membawa senjata tajam seperti parang, kemudian membawa senjata api, semacam senjata api, dan ini yang kita lagi ungkap karena para pelaku ini menggunakan helm ya, sehingga identifikasi untuk wajahnya sulit, dan kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan CCTV yang ada di TKP. Baik, Bapak, ini bukan yang pertama kali yang terjadi kerusuhan antara supporter sepak bola dengan kepolisian. Lalu langkah selanjutnya dari pihak kepolisian seperti apa Pak? Langkah selanjutnya tentunya untuk pengamanan sepak bola di GBK ini menjadi evaluasi kepolisian yang sangat berarti untuk kasus kerusuhan Jackmania ini. Dan kita juga mendorong kepada PSSI untuk segera menggelar sidang Komdis yang rencananya hari Senin langsung mungkin akan dipimpin Menpora ya. Semoga ke depan juga sepak bola kita lebih baik, bukan lagi menonjolkan akar anarkisme. Mungkin sepak bola kan kalah menang sudah biasa, tapi jangan sampai sesuatu yang kalah menjadikan penontonnya menjadi anarkis. Itu yang tidak betul, dan itu harus kita luruskan. Terima kasih. Di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan beberapa hari lalu saat pertandingan Persija melawan Sriwijaya FC. Dari ketujuh tersangka, 1 merupakan pelaku penganiayaan polisi dan 6 lainnya adalah tersangka provokator di media sosial. Ketujuh oknum supporter itu dijerat pasal berlapis yakni pasal 27 dan 28 junto pasal 45 tentang Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara.
Kerusuhan bola terjadi di dalam stadion saat pertandingan Persija Jakarta melawan Sriwijaya FC. Keributan supporter meluas hingga keluar stadion, dan akibat insiden ini sejumlah anggota kepolisian mengalami luka serius. Sementara kendaraan sepeda motor dan mobil milik anggota dirusak dan dibakar supporter. Dari kasus tersebut akhirnya kita bisa ungkap yang pertama yang penyerangan anggota Garuda itu sudah kita bisa tangkap atas nama J, yang bersangkutan kita tangkap di Cikarang. Kemudian 6 Jackman lainnya yang kita bisa tangkap juga terkait dengan kasus head speed yang di TKP pintu 7 yang bersangkutan memposting, yaitu korbannya Brigadir Hanafi yang sekarang masih kritis, dan yang bersangkutan melakukan provokasi yang pada intinya melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga kita mengambil tindakan tegas dan kita sudah tangkap ada 6 dan itu masih berkembang terus. Termasuk yang TKP di tengah lapangan juga kita masih kembangkan. Yang kelompok Cikarang ini, si J alias Oboy ini. Ya baik, kita beralih ke kabar selanjutnya. Tidak ada aktivitas. Ya, bahkan tidak hanya tidak terlihat aktivitas, toko ini juga sempat ditutup, namun pengelola belum membereskan pecahan kaca yang terdapat di depan kios. Selain itu, masih terlihat adanya garis polisi yang mengitari lokasi kios. Lokasi kios sendiri terletak di Jalan Percetakan Negara, Rawasari, Jakarta Timur, yang merupakan jalur cukup ramai. Sebelumnya, sebuah kios yang menjual atribut klub Persija Jakarta dirusak oleh puluhan orang tak dikenal pada dini hari tadi. Selain itu, mereka juga menganiaya sejumlah orang yang berada di dalam dan luar kios. Sebuah kios merchandise klub Persija Jakarta yang dijadikan markas supporter di daerah Rawasari, Jakarta Timur dirusak oleh puluhan orang tak dikenal. Tak hanya merusak seluruh isi kios yang juga menjual atribut klub sepak bola Persija, puluhan orang ini juga melakukan penganiayaan terhadap sejumlah orang yang berada di dalam maupun luar kios. Menurut salah satu korban penyerangan, Reza, penyerbuan terjadi tiba-tiba dan mereka menggunakan senjata tajam serta senjata api. Jam-jam setengah 10 itu ada penyerangan langsung di dalam outlet, 3 orang anak-anak kita, di luar sekitar 5 sampai 6. Nggak ada yang pakai baju Persija ya, 1-2 orang lah yang pakai baju Persija, tapi biasanya nggak kenapa-napa. Ya kita kan masa mau diusir-usirin anak-anak yang nggak bakal mungkin. Tahu-tahu langsung diserbu. Mati lo, mati lo, mati lo. Semua Pak, hancur, kaca-kaca hancur, batu, semua besi. Ada yang bawa samurai, ada yang bawa pistol. Ditodong-todongin semua. Ditodongin pistol ya? Mati lo, mati lo, mati lo. Nodongin pistol. Kalau saya kurang jelas karena itu kepepet, saya buka pintu belakang, saya buka pintu, anak-anak biar pada masuk. Anak-anak udah luka-luka semua. Aksi penyerangan ini diduga sebagai buntut dari kericuhan antara supporter Jackmania dengan petugas kepolisian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hingga saat ini pihak Polda Metro Jaya masih mengusut siapa pelaku penyerangan dan penganiayaan kelompok supporter Persija. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan.
Ya baik, untuk mengetahui perkembangan terkini dalam kasus kerusuhan supporter dan penyerangan markas Korwil The Jack, kita sudah terhubung dengan Egy Nugrarini yang berada di Polda Metro Jaya. Apa informasi terkini yang bisa Anda laporkan dari sana? Silakan Egy. Ya, Juan, bentrokan atau kerusuhan yang terjadi antara para supporter sepak bola dengan pihak kepolisian Jumat kemarin di Gelora Bung Karno sampai saat ini masih dalam proses, di mana Polda juga telah menetapkan 7 orang tersangka atas kerusuhan ini, dan tercatat ada 1 anggota kepolisian yang mengalami luka berat. Saat ini saya sudah bersama dengan Kombes Pol Awi Sutiono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Mbak Ai. Pak Awi, bisa ceritakan mungkin progres atau sampai sejauh ini bagaimana penyelidikan atau penelusuran dari pihak kepolisian? Terima kasih. Terkait dengan kasus kerusuhan di GBK, memang kita sudah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan ya, yaitu sejak kemarin sekitar pukul 20 sampai dengan 21.30 kemarin malam kita sudah menangkap ada sekitar 6 orang, kemudian dini hari tadi subuh kita menangkap 1 orang, jadi semuanya 7 yang kita tangkap. Dari ke-7 ini memang yang pertama kita identifikasi terkait dengan supporter yang masuk ke lapangan dan waktu kita halau malah melawan, mengejar-mengejar, memukul polisi atas nama Brigadir Yudawan, dan untuk tersangkanya atas nama J atau alias Oboy. Kemudian yang ke-6 tersangka lainnya terkait dengan ujaran kebencian di media sosial. Ini juga sudah kita tangani terkait dengan ungkapan-ungkapan yang bersangkutan terkait dengan ujaran kebencian terhadap kepolisian, kemudian perlawanan terhadap anggota, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan terhadap korban Hanafi. Berarti sejauh ini masih 7 ya Pak ya, belum menambah adanya tersangka. Untuk anggota kepolisian yang mengalami luka berat dan luka ringan sendiri seperti apa Pak? Memang ada 4 yang masih dirawat dari 6 yang kemarin luka-luka. Yang 4 ini yang 3 sadar dan dalam keadaan sehat, walaupun ada yang patah tangannya, kemudian lebam di kepala, di tangan, di perut, di dada. Namun demikian dalam kondisi baik. Kemudian untuk Brigadir Hanafi, alhamdulillah untuk mulai hari ini yang kemarin belum siuman, sekarang sudah mulai ada respon untuk respon terkait dengan panggilan perintah, itu dia sudah nyambung bahwasanya ada gerakan-gerakan tubuh. Baik, kalau terkait katanya ada kabar tadi malam ada sweeping gitu Pak ya dari pihak kepolisian, mungkin bisa dikonfirmasi Pak terkait sweeping tersebut? Memang yang terjadi dini hari tadi 02.30 di Jalan Saharjo Tebet, anggota dari Polres Jakarta Selatan melaksanakan patroli skala besar seperti biasa. Dalam rangka puasa ini kan sering terjadi sahur on the road yang ujung-ujungnya membuat kemacetan, bahkan bisa perkelahian. Dari situlah kita melakukan patroli dan penyisiran, penertiban. Di situ kita temukan anggota kita yang melakukan pelanggaran, tidak pakai helm, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Akhirnya dari situ kita amankan di komando. Memang semalaman ada isu terkait dengan penyerangan balik antara anggota ini akan mencari sweeping Jackmania, itu alhamdulillah bisa kita cegah untuk yang di Saharjo itu. Kalau terkait dengan penyerangan yang terjadi di toko merchandise dari Jackmania seperti apa Pak? Kemarin malam itu kejadiannya ya, sekitar pukul 21.30. Memang kita juga sangat sesalkan itu siapa pelakunya, namun demikian kita masih melakukan lidik. Karena memang pelaku beberapa menit saja di TKP, ada indikasi membawa senjata tajam seperti parang, kemudian membawa semacam senjata api, dan ini yang kita lagi ungkap karena para pelaku ini menggunakan helm ya, sehingga identifikasi untuk wajahnya sulit, dan kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan CCTV yang ada di TKP.
Baik, Bapak, ini bukan yang pertama kali yang terjadi kerusuhan antara supporter sepak bola dengan kepolisian. Lalu langkah selanjutnya dari pihak kepolisian seperti apa, Pak? Langkah selanjutnya tentunya untuk pengamanan sepak bola di GBK ini menjadi evaluasi kepolisian yang sangat berarti untuk kasus kerusuhan Jackmania ini. Dan kita juga mendorong kepada PSSI untuk segera menggelar sidang Komdis yang rencananya hari Senin langsung mungkin akan dipimpin Menpora ya. Semoga ke depan juga sepak bola kita lebih baik, bukan lagi menonjolkan akar anarkisme. Mungkin sepak bola kan kalah menang sudah biasa, tapi jangan sampai sesuatu yang kalah menjadikan penontonnya menjadi anarkis. Itu yang tidak betul dan itu harus kita luruskan. Terima kasih, Pak. Berarti kita menunggu aksinya Senin gitu ya, Pak, ya, akan dilaporkan ke PSSI. Baik, terima kasih. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ya, pemirsa, itu adalah Juan dan juga pemirsa tadi adalah salah satu atau banyak statement dari Pak Awi Setiono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ini masih akan terus diproses, masih akan terus dicari siapa pelaku utamanya yang tentunya ini merupakan suatu bentuk agar tidak terulang di kemudian hari. Demikian yang dapat dikabarkan dari Polda Metro Jaya. Kembali ke Anda, Juan di studio. Ya baik, terima kasih Egy Nugra hari ini melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Dan bersama kami juga sudah mencoba ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Keempat anggota polisi yang terluka dirawat secara intensif karena lukanya cukup parah. Salah satu anggota bahkan masih berada di ruang ICU akibat luka di kepala. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki siapa pelaku penganiayaan yang dimaksud. Dan hingga Sabtu pagi, polisi sudah menahan lebih dari 100 orang supporter. Kabar petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya sesaat lagi. Mereka terlibat keributan dengan warga yang dipicu oleh penganiayaan dua pegawai warung bakso. Penyerangan terjadi harinya karena dua korban memakai kaos supporter kesebelasan lain. Akibat kerusuhan tersebut, polisi harus menyetop rombongan supporter yang menuju Gelora Bung Karno untuk menonton pertandingan antara Persija dengan Sriwijaya FC. Selain menahan ratusan supporter, polisi juga menyita 4 bus yang dipakai dalam perjalanan menuju Jakarta. Anak buah saya lagi layanin, pakai kaos Persib, picking lewat, pada berhenti, atau pada nyamperin, ya udah pada nyamperin itu nggak tahu saya lagi duduk, kalau di dalam saya ribut-ribut, bilang saya samperin ada apa? sempat dirusak katanya, ya, mangkok, botol, semua di. Pemirsa, kebakaran melanda dua rumah di Simpang 3 Bamang, Sampit, Kalimantan. Aksi penyerangan ini diduga sebagai buntut dari kericuhan antara supporter Jackmania dengan petugas kepolisian di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Hingga saat ini pihak Polda Metro Jaya masih mengusut siapa pelaku penyerangan dan penganiayaan kelompok supporter Persija. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya baik, untuk mengetahui perkembangan terkini dalam kasus kerusuhan supporter dan penyerangan markas Korwil The Jack, kita sudah terhubung dengan Egy Nugra ini yang berada di Polda Metro Jaya. Apa informasi terkini yang bisa Anda laporkan dari sana? Silakan Egy. Ya, Juan, bentrokan atau kerusuhan yang terjadi antara para supporter sepak bola dengan pihak kepolisian Jumat kemarin di Gelora Bung Karno sampai saat ini masih dalam proses, di mana Polda juga telah menetapkan 7 orang tersangka atas kerusuhan ini dan tercatat ada satu anggota kepolisian yang mengalami luka berat. Saat ini saya sudah bersama dengan Kombes Pol Awi Setiono selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat petang, Pak. Selamat petang, Mbak Ayi. Pak Awi, bisa ceritakan mungkin progres atau sampai sejauh ini bagaimana penyelidikan atau penelusuran dari pihak kepolisian? Terima kasih. Terkait dengan kasus kerusuhan di GBK, memang kita sudah melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan ya.
yaitu sejak kemarin sekitar pukul 20 sampai dengan 21.30 kemarin malam kita sudah menangkap ada sekitar 6 orang, kemudian dini hari tadi subuh kita menangkap 1 orang, jadi semuanya 7 yang kita tangkap. Dari ke-7 ini memang yang pertama kita identifikasi terkait dengan supporter yang masuk ke lapangan dan waktu kita halau malah melawan, mengejar-mengejar, memukul polisi atas nama Brigadir Yudawan, dan untuk tersangkanya atas nama J atau alias Oboy. Kemudian yang ke-6 tersangka lainnya terkait dengan ujaran kebencian di media sosial. Ini juga sudah kita tangani terkait dengan ungkapan-ungkapan yang bersangkutan terkait dengan ujaran kebencian terhadap kepolisian, kemudian perlawanan terhadap anggota, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan terhadap korban Hanafi. Berarti sejauh ini masih 7 ya Pak ya, belum menambah adanya tersangka. Untuk anggota kepolisian yang mengalami luka berat dan luka ringan sendiri seperti apa Pak? Memang ada 4 yang masih dirawat dari 6 yang kemarin luka-luka. Yang 4 ini yang 3 sadar dan dalam keadaan sehat, walaupun ada yang patah tangannya, kemudian lebam di kepala, di tangan, di perut, di dada. Namun demikian dalam kondisi baik. Kemudian untuk Brigadir Hanafi, alhamdulillah untuk mulai hari ini yang kemarin belum siuman, sekarang sudah mulai ada respon untuk respon terkait dengan panggilan perintah, itu dia sudah nyambung bahwasanya ada gerakan-gerakan tubuh. Baik, kalau terkait katanya ada kabar tadi malam ada sweeping gitu Pak ya dari pihak kepolisian, mungkin bisa dikonfirmasi Pak terkait sweeping tersebut? Memang yang terjadi dini hari tadi 02.30 di Jalan Saharjo Tebet, anggota dari Polres Jakarta Selatan melaksanakan patroli skala besar seperti biasa. Dalam rangka puasa ini kan sering terjadi sahur on the road yang ujung-ujungnya membuat kemacetan, bahkan bisa perkelahian. Dari situlah kita melakukan patroli dan penyisiran, penertiban. Di situ kita temukan anggota kita yang melakukan pelanggaran, tidak pakai helm, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Akhirnya dari situ kita amankan di komando. Memang semalaman ada isu terkait dengan penyerangan balik antara anggota ini akan mencari sweeping Jackmania. Itu alhamdulillah bisa kita cegah untuk yang di Saharjo itu. Kalau terkait dengan penyerangan yang terjadi di toko merchandise dari Jackmania seperti apa Pak? Kemarin malam itu kejadiannya ya, sekitar pukul 21.30. Memang kita juga sangat sesalkan itu siapa pelakunya, namun demikian kita masih melakukan lidik. Karena memang pelaku beberapa menit saja di TKP ada indikasi membawa senjata tajam seperti parang, kemudian membawa senjata api, semacam senjata api, dan ini yang kita lagi ungkap karena para pelaku ini menggunakan helm ya, sehingga identifikasi untuk wajahnya sulit, dan kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan CCTV yang ada di TKP. Baik, Bapak, ini bukan yang pertama kali yang terjadi kerusuhan antara supporter sepak bola dengan kepolisian. Lalu langkah selanjutnya dari pihak kepolisian seperti apa, Pak? Langkah selanjutnya tentunya untuk pengamanan sepak bola di GBK ini menjadi evaluasi kepolisian yang sangat berarti untuk kasus kerusuhan Jackmania ini. Dan kita juga mendorong kepada PSSI untuk segera menggelar sidang Komdis yang rencananya hari Senin langsung mungkin akan dipimpin Menpora ya. Semoga ke depan juga sepak bola kita lebih baik, bukan lagi menonjolkan akar anarkisme. Mungkin sepak bola kan melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga kita mengambil tindakan tegas dan kita sudah tangkap ada 6 dan itu masih berkembang terus. Termasuk yang TKP di tengah lapangan juga kita masih kembangkan. Yang kelompok Cikarang ini, si J alias Oboy ini.
Ya baik, kita beralih ke kabar selanjutnya. Tidak ada aktivitas. Ya, bahkan tidak hanya tidak terlihat aktivitas, toko ini juga sempat ditutup, namun pengelola belum membereskan pecahan kaca yang terdapat di depan kios. Selain itu, masih terlihat adanya garis polisi yang mengitari lokasi kios. Lokasi kios sendiri terletak di Jalan Percetakan Negara, Rawasari, Jakarta Timur, yang merupakan jalur cukup ramai. Sebelumnya, sebuah kios yang menjual atribut klub Persija Jakarta dirusak oleh puluhan orang tak dikenal pada dini hari tadi. Selain itu, mereka juga menganiaya sejumlah orang yang berada di dalam dan luar kios. Sebuah kios merchandise klub Persija Jakarta yang dijadikan markas supporter di daerah Rawasari, Jakarta Timur dirusak oleh puluhan orang tak dikenal. Tak hanya merusak seluruh isi kios yang juga menjual atribut klub sepak bola Persija, puluhan orang ini juga melakukan penganiayaan terhadap sejumlah orang yang berada di dalam maupun luar kios. Menurut salah satu korban penyerangan, Reza, penyerbuan terjadi tiba-tiba dan mereka menggunakan senjata tajam serta senjata api. Jam-jam setengah 10 itu ada penyerangan langsung di dalam outlet, 3 orang anak-anak kita, di luar sekitar 5 sampai 6. Nggak ada yang pakai baju Persija ya, 1-2 orang lah yang pakai baju Persija, tapi biasanya nggak kenapa-napa. Ya kita kan masa mau diusir-usirin anak-anak yang nggak bakal mungkin. Tahu-tahu langsung diserbu. Mati lo, mati lo, mati lo. Semua Pak, hancur, kaca-kaca hancur, batu, semua besi. Ada yang bawa samurai, ada yang bawa pistol. Ditodong-todongin semua. Ditodongin pistol ya? Mati lo, mati lo, mati lo. Nodongin pistol. Kalau saya kurang jelas karena itu kepepet, saya buka pintu belakang, saya buka pintu, anak-anak biar pada masuk. Anak-anak udah luka-luka semua. Ada sekitar 6 orang, kemudian dini hari tadi subuh kita menangkap 1 orang, jadi semuanya 7 yang kita tangkap. Dari ke-7 ini memang yang pertama kita identifikasi terkait dengan supporter yang masuk ke lapangan dan waktu kita halau malah melawan, mengejar-ngejar, memukul polisi atas nama Brigadir Yudawan, dan untuk tersangkanya atas nama J atau alias Oboy. Kemudian yang ke-6 tersangka lainnya terkait dengan ujaran kebencian di media sosial. Ini juga sudah kita tangani terkait dengan ungkapan-ungkapan yang bersangkutan terkait dengan ujaran kebencian terhadap kepolisian, kemudian perlawanan terhadap anggota, kemudian terkait dengan kasus penganiayaan terhadap korban Hanafi. Berarti sejauh ini masih 7 ya Pak ya, belum menambah adanya tersangka. Untuk anggota kepolisian yang mengalami luka berat dan luka ringan sendiri seperti apa Pak? Memang ada 4 yang masih dirawat dari 6 yang kemarin luka-luka. Yang 4 ini yang 3 sadar dan dalam keadaan sehat, walaupun ada yang patah tangannya, kemudian lebam di kepala, di tangan, di perut, di dada. Namun demikian dalam kondisi baik. Kemudian untuk Brigadir Hanafi, alhamdulillah untuk mulai hari ini yang kemarin belum siuman, sekarang sudah mulai ada respon untuk respon terkait dengan panggilan perintah, itu dia sudah nyambung bahwasanya ada gerakan-gerakan tubuh. Baik, kalau terkait katanya ada kabar tadi malam ada sweeping gitu Pak ya dari pihak kepolisian, mungkin bisa dikonfirmasi Pak terkait sweeping tersebut? Memang yang terjadi dini hari tadi 02.30 di Jalan Sarjo Tebet, anggota dari Polres Jakarta Selatan melaksanakan patroli skala besar seperti biasa
dalam rangka puasa ini kan sering terjadi sahur on the road yang ujung-ujungnya membuat kemacetan, bahkan bisa perkelahian. Dari situlah kita melakukan patroli dan penyisiran, penertiban. Di situ kita temukan anggota kita yang melakukan pelanggaran, tidak pakai helm, nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Akhirnya dari situ kita amankan di komando. Memang semalaman ada isu terkait dengan penyerangan balik antara anggota ini akan mencari sweeping Jackmania. Itu alhamdulillah bisa kita cegah untuk yang di Saharjo itu. Kalau terkait dengan penyerangan yang terjadi di toko merchandise dari Jackmania seperti apa, Pak? Kemarin malam itu kejadiannya ya, sekitar pukul 21.30. Memang kita juga sangat sesalkan itu siapa pelakunya, namun demikian kita masih melakukan lidik. Karena memang pelaku beberapa menit saja di TKP ada indikasi membawa senjata tajam seperti parang, kemudian membawa semacam senjata api. Dan ini yang kita lagi ungkap karena para pelaku ini menggunakan helm ya, sehingga identifikasi untuk wajahnya sulit, dan kita masih melakukan penyelidikan terkait dengan CCTV yang ada di TKP. Baik, Bapak, ini bukan yang pertama kali yang terjadi kerusuhan antara supporter sepak bola dengan kepolisian. Lalu langkah selanjutnya dari pihak kepolisian seperti apa, Pak? Langkah selanjutnya tentunya untuk pengamanan sepak bola di GBK ini menjadi evaluasi kepolisian yang sangat berarti untuk kasus kerusuhan Jackmania ini. Dan kita juga mendorong kepada PSSI untuk segera menggelar sidang Komdis yang rencananya hari Senin langsung mungkin akan dipimpin Menpora ya. Semoga ke depan juga sepak bola kita lebih baik, bukan lagi menonjolkan akar anarkisme. Mungkin sepak bola kan kalah menang sudah biasa, tapi jangan sampai sesuatu yang kalah menjadikan penontonnya menjadi anarkis. Itu yang tidak betul, dan itu harus kita luruskan. Terima kasih. Di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan beberapa hari lalu saat pertandingan Persija melawan Sriwijaya FC. Dari ketujuh tersangka, satu merupakan pelaku penganiayaan polisi dan 6 lainnya adalah tersangka provokator di media sosial. Ketujuh oknum supporter itu dijerat pasal berlapis, yakni pasal 27 dan 28 junto pasal 45 tentang Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Kerusuhan bola terjadi di dalam stadion saat pertandingan Persija Jakarta melawan Sriwijaya FC. Keributan supporter meluas hingga keluar stadion, dan akibat insiden ini sejumlah anggota kepolisian mengalami luka serius. Sementara kendaraan sepeda motor dan mobil milik anggota dirusak dan dibakar supporter. Dari kasus tersebut akhirnya kita bisa ungkap yang pertama, yang penyerangan anggota Brigadir Yuda itu sudah kita bisa tangkap atas nama J. Yang bersangkutan kita tangkap di Cikarang. Kemudian 6 Jackmania lainnya yang kita bisa tangkap juga terkait dengan kasus head speed yang di TKP pintu 7. Yang bersangkutan memposting, yaitu korbannya Brigadir Hanafi yang sekarang masih kritis, dan yang bersangkutan melakukan provokasi-provokasi yang pada intinya